menerima pendaftaran Capres-Cawapres Prabowo Gibran KPE digugat oleh seorang dosen. Tidak tanggung-tanggung. Gugatan ke KPU sebesar 70,5 triliun rupiah. Rian Wicaksono selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih nanti dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hari ini kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU dikarenakan telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Peristiwa perbuatan melawan hukum itu terjadi pada saat tanggal 25 Oktober tahun 2023 pada saat Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran melakukan pendaftaran untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, kami melihat peristiwa itu yang dilakukan oleh KPU pada saat dia menerima pendaftaran tersebut itu melanggar peraturan KPU pasal 13 ayat 1 huruf I yang di situ masih mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden usianya yaitu 40 tahun. Belum ada perubahan. KPU belum melakukan perubahan terkait dengan PKPU. Sehingga dalam proses pelaksanaan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, maka seharusnya KPU tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah dibuatnya sendiri, yaitu PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, kami bertanya, apa dasar hukum KPU pada saat menerima pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka? Hal tersebut dikarenakan Mas Gibran Raka Buming Raka usianya masih 36 tahun, sehingga tidak sesuai dengan PKPU pasal 13 ayat 1 huruf I, yaitu mensyaratkan usia calon wakil presiden, calon wakil presiden yaitu 40 tahun. Nah, maka kami menilai perbuatan yang dilakukan oleh KPU yang menerima pendaftaran tersebut itu merupakan perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Nah, maka kami dalam hal ini menggugat KPU melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kami selaku warga negara Indonesia. Dan dalam gugatan ini kami meminta KPU untuk dihukum, salah satunya adalah dihukum untuk membayar kerugian material kepada kami yaitu 70,5 triliun rupiah. Dan inilah respon Ketua KPE Hasyim Asyari terkait gugatan. Seorang dosen bernama Brian Damas Wicaksono. Ada gugatan PMH di Jakarta Pusat dari sekelompok aktivis HAM dan demokrasi bahwasanya KPU bersalah diugat sekitar 70 triliun mengenai hal ini. Bagaimana tanggapannya, Mas? Kalau nanti sudah ada panggilan sidang kita hadiri sidangnya. Sudah beberapa kali norma di undang-undang pemilu itu judicial review. Seperti misalkan menteri itu kan pada awalnya menteri dan pejabat setingkat menteri kalau mau dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden kan undang-undang harus mundur dari jabatan. Lalu di judicial review cukup mengajukan persetujuan dan izin kepada presiden. Ini juga nggak ada izin. Seperti mantan terpidana yang harus masa jeda 5 tahun itu putusan itu mengatakan begitu dan tidak ada karena begitu diucapkan langsung berlaku. Jadi kalau misalkan penetapannya Mas Gibran sebagai peserta pemilu itu lebih dulu daripada PKPU ditetapkan yang disiapkan. Jadi penetapan peserta pemilu presiden wakil presiden itu nanti 13 November 2020. Betul, di antara gugatan dari para penggugat di Jakarta Pusat hari ini adalah Ketua KPU membatalkan pendaftaran Prabowo Gibran. Tanggapannya, Pak?
tahu, Mbak. Nanti Karena kalau- dianggap melawan hukum. saya belum tahu. Nanti kalau ada